Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Dewi Janarko Putri selaku moderator dari kelompok 5. Kami yang beranggotakan Elisa Permata Islami, Marcella Dia Ananda, dan Larasati Wijanarko Putri. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang fonologi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "fine" atau bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi bahasa dapat pula diartikan sebagai bunyi yang diartikulasikan yang menghasilkan gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Fonetik merupakan kajian mengenai bunyi bahasa. Berdasarkan proses terjadinya, fonetik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustis, fonetik auditoris. Yang pertama ada fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa, serta mengklasifikasikan bahasa berdasarkan artikulasinya. Yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa yang berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Yang ketiga ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Yang kedua ada bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam proses pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor yang terlibat, yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga itu udara yang dihembuskan oleh paru-paru. Yang kedua ada alat ucap yang dilewati udara dari paru-paru, yaitu batang tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, dan rongga hidung. Yang ketiga ada artikulator atau penghambat. Proses pembentukan bahasa melibatkan 4 komponen, yaitu proses aliran udara, proses fonansi, proses artikulasi, dan proses orsonal. Produksi bunyi melibatkan alat-alat ucap di sekitar mulut, hidung, dan tenggorokan. Namun, pada dasarnya, alat ucap terdiri atas paru-paru, kerongkongan, langit-langit, gusi dalam, gigi, bibir, dan lidah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Marcella Dea Ananda. Baik, di sini saya akan menjelaskan vokal dan konsonan. Yang pertama ada vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf yaitu A, I, U, E, O, dan U. Vokal merupakan bunyi atau ujaran bahasa yang dihasilkan alat bicara jika aliran udara yang keluar dari paru-paru tidak mengalami hambatan. Yang kedua, ada konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf yaitu B, C, D, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, dan Z. Konsonan merupakan bunyi atau ujaran bahasa yang terjadi karena adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan. Konsonan disebut juga huruf mati. Selanjutnya, ada diftong. Diftong adalah gabungan dari dua huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan AI, AU, dan OI. Misalnya, AU pada kata kerbau, AI pada kata santai, sementara itu gabungan vokal AU pada bau bukan diftong karena menghasilkan dua bunyi. Yang kedua, ada gugus dan konsonan. Huruf konsonan yang berjajar dalam satu kata belum tentu merupakan gugus konsonan. Beberapa wujud gugus konsonan yakni PR, PS, KL, NJ, dan sebagainya. Contohnya pada kata klasik, pribumi, dan syukur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Elisa. Selanjutnya yaitu fonem. Fonem dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi. Misalkan dalam bahasa Indonesia, bunyi K dalam kata cager dan cakar. Selanjutnya yaitu grafem. Grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Contoh grafem antara lain adalah huruf, tanda baca, dan simbol dari sistem penulisan. Selanjutnya yaitu pengertian suku kata. Suku kata merupakan bagian dari pembentuk kata. Suku kata mudah dikenali dengan bunyi bahasa ketika diucapkan atau dibaca. Menurut George Yule, suku kata ada pada setiap kata yang mengandung vokal dan konsonan. Pada saat mengucapkan satu kata, akan terdengar bunyi atau suara dari huruf vokal yang lebih terdengar dibandingkan dengan konsonan. Itulah yang disebut dengan suku kata menurut George Yule. Sedangkan suku kata menurut Amril dan Ermanto adalah bagian dari kata yang memiliki puncak penyaringan. Hal ini dapat dikenali dengan adanya huruf vokal pada sebuah suku kata. Selain itu, suku kata juga bisa tersusun dari beberapa fonem. Selanjutnya yaitu bentuk suku kata. Bentuk suku kata tidak hanya satu. Ada beberapa bentuk suku kata yang bisa dikenali oleh siapa saja. Bentuk suku kata ini biasanya dikenali dengan pelafalannya yang bisa memudahkan kita untuk mengenali unsur katanya. Bentuk suku kata dibagi menjadi 3, yaitu bentuk suku kata berdasarkan jumlah suku kata, berdasarkan pola suku kata, dan berdasarkan pemenggalan suku kata. Bentuk suku kata berdasarkan jumlah suku kata. Yang pertama, satu suku kata. Bentuk pertama adalah satu suku kata. Satu suku kata berarti sebuah kata hanya memiliki satu huruf vokal maupun konsonan. Satu suku kata ini mudah sekali dikenal dan diucapkan, dan biasanya terdiri dari hanya 3 huruf, seperti dan, pun, di, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada 2 suku kata. Bentuk kedua adalah 2 suku kata.
Bentuk kedua ini adalah suku kata yang mengandung dua fonem vokal maupun konsonan. Banyak sekali kata yang mengandung dua suku kata di Indonesia, seperti jika, maka, sungguh, dan lain sebagainya. Bentuk ketiga dari suku kata adalah tiga suku kata. Tiga suku kata adalah kata yang mengandung tiga fonem, baik vokal maupun konsonan. Sebuah kata yang ketika diucapkan mengeluarkan tiga bunyi dari mulut, berarti itu adalah kata yang mengandung tiga suku kata. Misalnya sempurna, remedi, menjadi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada bentuk suku kata berdasarkan pola suku kata. Yang pertama yaitu pola V atau vokal. Ini adalah pola yang dibangun dalam bunyi vokal. Contohnya abah, utang, mau, dan lain sebagainya. Dua, pola KV yaitu konsonan plus vokal. Yaitu pola yang dibangun dalam satu konsonan sebagai dasar dan vokal. Contohnya hujan, malam, gaji, dan lain sebagainya. Pola KVK yang terdiri dari konsonan, vokal, konsonan. Contohnya lintang, tandur, bersih, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pola KKVK yang terdiri dari konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Contohnya traktor, praktis, kontrak, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu pola KKV, pola yang terdiri dari konsonan, konsonan, vokal. Contohnya Dracula, sastra, grafik, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu pola KKVKK, yaitu pola yang terdiri dari konsonan, konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Contohnya simplex, triplex, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu ada pola KVKK, yaitu pola yang terdiri dari konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Contohnya tekstur. Yang kedelapan ada pola KKKVK, yaitu pola yang terdiri dari konsonan, 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 vokal, konsonan. Contohnya struktur. Yang kesembilan ada pola KKKV, yaitu pola yang terdiri dari konsonan, 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 vokal. Contoh strata dan strategi. Yang ke-10 ada pola KVKKK, yaitu pola yang terdiri dari konsonan, vokal, konsonan, konsonan, konsonan. Contohnya korps. Yang ketiga ada bentuk suku kata berdasarkan pemenggalan suku kata. Bentuk selanjutnya adalah bentuk suku kata berdasarkan pemenggalan suku kata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memenggal suatu kata, yaitu yang pertama, jika ada dua vokal yang saling berurutan di tengah, maka keduanya harus dipisahkan di antara dua huruf vokal tersebut. Contohnya, laut, buat, baut, baik, dan lain sebagainya. Dua, jika terdapat tiga konsonan atau lebih, maka dalam yang dipisahkan adalah sesudah konsonan kedua. Contohnya anggrek, penggal, dan lain sebagainya. Ketiga, jika ada dua konsonan berurutan di tengah, maka yang dipisahkan adalah keduanya sebelum konsonan dua. Contohnya cinta, canda, lampu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri suku kata. Ciri-ciri suku kata yang pertama adalah vokal adalah inti dari satu kata. Vokal adalah inti dari suku kata. Yang kedua, vokal pada suku kata dapat didahului dan diikuti oleh satu atau lebih konsonan. Yang ketiga, suku kata terdiri dari beberapa fonem. Yang keempat, suku kata terdiri atas 2 dan 3 bunyi. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis suku kata. Suku kata dibagi menjadi 2, yaitu suku buka dan suku tutup. Suku buka adalah suku yang diakhiri vokal, sedangkan suku tutup adalah suku yang diakhiri dengan konsonan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Mungkin hanya sedikit yang bisa kami jelaskan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf.
Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.